Dampak TIK terhadap globalisasi dan struktur sosial masyarakat. Topik kali ini akan dibahas mengenai pengertian TIK, bagaimana struktur sosial terbentuk, fungsi struktur sosial, peran TIK terhadap globalisasi, peran TIK terhadap struktur sosial masyarakat, dan diakhiri dengan sumber. Yang pertama, pengertian TIK. Teknologi menurut KBBI merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan, dan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Informasi menurut KBBI merupakan penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Komunikasi menurut KBBI merupakan hubungan atau kontak atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang masuk dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sedangkan fokus TIK sendiri adalah teknologi komunikasi seperti internet, jaringan nirkabel, telepon seluler, dan media komunikasi lainnya. Lalu bagaimana sih terbentuknya struktur sosial itu? Ternyata struktur sosial itu bisa terbentuk karena ada hubungan antar individu di masyarakat yang akhirnya membentuk suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat karena ada beberapa kesamaan, misalnya kesamaan pengetahuan, keyakinan, tujuan, cita-cita, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus tahu nih fungsi struktur sosial. Ternyata struktur sosial itu sebagai kontrol masyarakat agar tercipta sebuah keteraturan yang ingin dicapai oleh sekelompok masyarakat. Karena di dalam struktur sosial itu ada nilai dan norma yang menjadi pedoman anggotanya agar teratur dan tidak ada perselisihan. Sekarang mari kita lihat peran TIK terhadap globalisasi. Yang pertama yaitu menjadi roda penggerak globalisasi. Yang kedua, menurut beberapa sumber, ternyata TIK dapat mempercepat globalisasi karena akan ada percepatan proses interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam ruang lingkup global. Dan ini sesuai dengan pandangan hiperglobalis karena peran TIK akan menyebabkan terjadinya percepatan penyebaran informasi serta semakin mudahnya proses berkomunikasi. Dan oleh karenanya akan mempercepat proses globalisasi. Namun sayangnya, meskipun disebutkan bahwa TIK bisa mempercepat globalisasi, namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa perkembangan TIK terhadap globalisasi tidak bisa dirasakan oleh semua negara yang ada di dunia. Masih banyak negara-negara berkembang yang terlambat untuk merasakan kemudahan TIK dikarenakan adanya beberapa hambatan, seperti contohnya akses listrik yang belum memadai. Sehingga ini menjadi sejalan dengan pandangan anti-globalis karena teknologi informasi dan komunikasi belum bisa dirasakan oleh semua negara akibat masih belum ada kesiapan, sehingga akan ada ketimpangan dalam dunia global dan akan didominasi oleh negara-negara maju atau elit-elit kaya. Sekarang mari kita lihat peran TIK terhadap struktur sosial masyarakat. Meskipun TIK terlihat dapat mempercepat proses interaksi antara kelompok dalam struktur sosial masyarakat, namun ada beberapa dampak lain dari TIK terhadap struktur sosial masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Everett M. Rogers dalam karyanya yang berjudul Communication Technology, menyebutkan bahwa TIK menyebabkan perubahan nilai-nilai sosial dalam sebuah struktur sosial masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana seorang individu mengumpulkan, memproses, dan melakukan pertukaran informasi dengan individu yang satu dan yang lainnya. Contohnya seperti media sosial yang disebutkan oleh Anas Sugeng Cahyono dalam jurnal yang ia tulis bisa berdampak negatif, karena bisa menghilangkan nilai atau norma yang sudah dianut oleh struktur sosial masyarakat semenjak dulu. Karena komunikasi yang dulunya dilakukan secara langsung, sekarang bisa dilakukan dengan cepat dengan bantuan teknologi. Masyarakat bisa menyampaikan opini mereka, kritik mereka melalui media sosial, dan jika ada salah penginterpretasian, maka akan memicu terjadinya konflik. Dengan adanya perkembangan TIK tadi, antar kelompok dengan latar belakang ras, suku, agama bisa berbenturan, dan struktur sosial masyarakat yang awalnya menjunjung toleransi menjadi pudar dan menghilang. Pendapat lain disebutkan oleh George Ritzer bahwa TIK bisa menyebabkan adanya imperialisme media barat, terutama Amerika Serikat yang akan mendominasi negara-negara berkembang, sehingga nantinya akan mempengaruhi struktur sosial masyarakat negara berkembang, terutama di sisi kebudayaan. Karena dengan adanya perkembangan TIK, maka media yang disebarkan oleh Barat, terutama Amerika Serikat, akan menjadi semakin global.
yang akhirnya akan menimbulkan budaya masyarakat lokal menjadi mengikuti budaya barat, dan akan berdampak pada budaya lokal yang sudah dianut oleh struktur sosial masyarakat tertentu. Namun imperialisme media bisa terjadi tergantung pada penikmat media tersebut. Apakah penikmat media tersebut menerima budaya barat atau tidak? Jadi tidak semua bisa terkena dampak imperialisme media barat. Sedangkan dalam literatur lain yang ditulis oleh Heidi Arviani disebutkan bahwa TIK dapat memberikan warna dalam struktur sosial masyarakat karena akan merangsang adanya perubahan pola interaksi individu dengan individu, individu dengan komunitas, individu dengan lembaga sosial, individu dengan media massa, komunitas dengan media massa, dan komunitas dengan lembaga sosial. Menurutnya juga bahwa TIK itu merupakan sebuah struktur yang menciptakan struktur baru, dan TIK ini membuat struktur sosial masyarakat menjadi semakin menyesuaikan dengan perubahan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Heidi Arviani ini memandang TIK sebagai hal yang positif bagi struktur sosial masyarakat. Sekian dan semoga bermanfaat ya.